Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan mengenai orientasi lab, A3 dan etika, yang dimana ini berhubungan dengan laboratorium jaringan komputer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Daniel. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Baik, untuk pembelajaran bahasa ini kita akan mempelajari tentang orientasi fasilitas, pengenalan perangkat, penerapan K3, etika digital, dan lab. Untuk style dokumentasi saya hilangkan dari materi ini. Baik, pada bagian 1 kita akan mempelajari orientasi laboratorium, yang dimana laboratorium ini merupakan jaringan komputer yang memiliki fasilitas khusus yang dilengkapi perangkat keras dan lunak untuk mendukung simulasi topologi, konfigurasi sistem, dan pelatihan troubleshooting, yang dimana aktivitas utamanya yaitu melakukan routing dan switching, kemudian setup virtualisasi sistem operasi, hingga pengujian keamanan jaringan yang diizinkan sesuai regulasi. Selanjutnya yaitu kita akan mengenal sebuah perangkat jaringan, yang dimana perangkat jaringan ini memiliki beberapa alat. Yang pertama ada router, yang yaitu menghubungkan dan merutekan data antar segmen jaringan yang berbeda segmen. Kemudian switch menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jangkauan jaringan lokal, yaitu sering disebut dengan LAN. Kemudian access point, yaitu menyediakan konektivitas jaringan nirkabel LAN untuk perangkat klien. Dan yang keempat yaitu LAN tester, yaitu menguji konektivitas kabel dan verifikasi urutan pin kabel UTP, yaitu straight atau cross. Yang terakhir yaitu kabel UTP, yaitu merupakan media transmisi fisik berbasis tembaga untuk menyalurkan sinyal data. Kemudian di lab juga kita memiliki sebuah tata tertib dan aturan lab. Yang pertama, penggunaan laboratorium harus sesuai dengan jadwal kurikulum yang disetujui. Jika teman-teman memasuki sebuah laboratorium, kita harus memerlukan sebuah persetujuan, baik dari koordinator laboratorium ataupun aspek. Kemudian kita tidak boleh memindahkan perangkat keras atau mengubah konfigurasinya, karena ini sudah ranah ke dalam tata tertib. Kemudian kita harus menjaga kebersihan area, karena dengan kebersihan area kita akan mendapatkan sebuah tempat yang nyaman untuk belajar, sehingga proses pembelajaran akan terasa tentram. Selanjutnya di bagian 2 ini yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja, atau biasa disebut dengan K3, yang dimana untuk identifikasi bahaya K3 praktikum terdapat sebuah bahaya kelistrikan, kabel power mengelupas atau isolasi rusak, penggunaan adaptor yang tidak sesuai spesifikasi, kemudian menyentuh perangkat kelistrikan dengan tangan basah, dan penumpukan beban berlebih pada stop kontak overload, yaitu memicu konsleting. Oke, baik, saya akan jelaskan untuk kabel power yang mengelupas. Nah, ini sangat berbahaya karena akan menyebabkan setrum pada beberapa praktikan nantinya. Jadi kita harus menjaga kabel agar tetap terjaga dan tetap terisolasi dengan baik. Kemudian penggunaan adaptor yang tidak sesuai spesifikasi. Nah, ketika kita menggunakan adaptor, contohnya ada charger dari komputer kemudian kita gunakan ke laptop, itu tidak boleh dan tidak diizinkan, karena itu akan merusak fasilitas dari laboratorium tersebut. Kemudian menyentuh perangkat kelistrikan dengan tangan basah. Kenapa ini tidak boleh? Karena listrik ini bertolak belakang dengan suatu yang benda cair. Contohnya yaitu basah. Basah ini kan ketika kita sudah memegang air, jadi otomatis listrik ini akan memicu konsleting nantinya. Kemudian penumpukan beban berlebih. Ketika terdapat sebuah stop kontak, kita tidak boleh melakukan penambahan colokan T, ya. Itu akan membuat stop kontak itu overload. Dan yang kemudian bahaya fisik dan perangkat.
Perangkat jaringan berat yang berisiko jatuh dari rak, kemudian kabel LAN listrik yang berserakan di lantai, bagian tajam pada rak server, kemudian yang terakhir suhu perangkat panas berlebih atau overheating akibat ventilasi tersumbat. Nah, ini yang harus kita jaga, karena ketika kita tidak menjaganya, maka ini akan membahayakan bagi sekitar. Contohnya ketika perangkat jaringan berat yang berisiko jatuh dari rak, ini akan menimbulkan perangkat akan mengalami kerusakan. Kemudian kabel LAN listrik yang berserakan di lantai, ini akan memicu contohnya ketika ada seseorang atau praktikan yang berjalan, kemudian terdapat sebuah kabel yang berantakan. Ini ada kondisi yang dimana pasti akan diinjak atau tersandung seperti itu, sehingga menyebabkan kabel putus dan jaringan akan mengalami problem. Kemudian bagian tajam pada rak server ini juga akan memicu problem pada praktikan. Kemudian yang terakhir, suhu perangkat panas. Karena ketika suhu perangkat panas ini seharusnya diberhentikan dulu untuk menjaga kestabilan dari perangkat tersebut. Oke, selanjutnya prosedur keselamatan dan darurat. Pemeriksaan awal, selalu periksa fisik kabel dan perangkat sebelum menyambungkan ke sumber listrik utama. Tangan wajib dalam kondisi ini. Kemudian penanganan asap berbau terbakar. Segera matikan sakelar utama daya dan cabut kabel power tanpa menarik kabel secara kasar. Ketika kita menarik kabel secara kasar, ini akan memicu kabel akan putus, entah itu di bagian dalam atau nanti akan terlihat. Kemudian tindakan korsleting, jangan menyiram dengan air. Gunakan APAR jenis CO2 atau dry chemical yang tersedia di laboratorium. Pelaporan resmi, laporkan setiap kejanggalan sistem listrik atau kerusakan alat ketika kepada asisten laboratorium atau instruktur. Nah, ketika kita mengalami kondisi yang tidak kita ketahui, maka kita harus bertanya. Jangan langsung melakukan sendiri, karena ini akan menyebabkan kerusakan lainnya. Karena kan kita belum tahu, sehingga kita harus membutuhkan sebuah asisten pendukung untuk mengajarkan kita. Kemudian ada etika penggunaan jaringan dan internet. Batas pengujian. Kemudian ada privasi data dan larangan malware. Pada bagian ini hanya beberapa yang diisikan pada segmen perangkat uji yang ditentukan oleh Arduino. Ketika kita membuat sebuah jaringan, nah kita tidak boleh mengujinya secara langsung. Ini harus memerlukan perizinan dulu. Kemudian privasi dan data. Dilarang menyadap kata sandi, mengunduh data pribadi pengguna lain, atau menyebarkan kredensial konfigurasi laboratorium. Karena ini akan menyebabkan data orang lain diketahui oleh yang membobol dari komputer tersebut. Kemudian larangan malware, dilarang keras menyebarkan malware karena ini dapat merusak sebuah perangkat nantinya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini, yaitu orientasi laboratorium, K3 dan etika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.